Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Nandan Nurliani dari kelas 1210 dengan nomor absen 23. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran PKWU sebagai bahan dokumentasi dalam proses pembuatan kerajinan yang akan saya buat. Produk kerajinan yang akan saya buat yakni wadah serbaguna. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan wadah serbaguna. Langkah yang pertama adalah menyayat bagian botol menjadi 3 bagian. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Lalu, digunting dengan mengikuti arahnya. Botol yang sudah dipotong kemudian akan menjadi 6 bagian seperti ini. Sebelum itu harus dipastikan ukuran semua botol adalah sama rata. Tahap berikutnya yaitu mengukur kain flanel agar dapat membungkus setiap bagian botol. Kemudian, gunting kain flanel yang sudah diukur. Setelah kain flanel digunting sesuai ukuran botol, kemudian bungkus botol dengan kain flanel menggunakan lem tembak. Penempelan dengan lem tembak dilakukan secara berputar agar kain flanel secara sempurna dapat membungkus botol. Kemudian, setelah dibungkus dengan menggunakan kain flanel, lakukan secara berulang kepada botol lainnya. Langkah berikutnya adalah mengukur juga kain flanel yang berbeda warna, yaitu warna kuning. Kain flanel yang sudah diukur tadi kemudian digunting seperti tadi. Lalu dimasukkan ke bagian dalamnya agar dapat membungkus bagian dalam dengan warna yang berbeda. Seperti yang dilakukan pada kain flanel yang warna hijau, yang warna kuning juga ditempelkan dengan menggunakan lem tembak. Lakukan ini secara berulang kepada botol lainnya. Kemudian, jadilah seperti ini. Untuk bagian atas botol, yang 2 sudah disatukan menjadi seperti ini. Bagian dalamnya tidak perlu dilakukan dengan dibungkus dengan kain flanel yang warna kuning. Langkah berikutnya yaitu mengukur bagian kardus. Penataannya akan menjadi seperti ini. Bagian yang 4 ini mengelilingi bagian yang seperti ini. Diukur dengan menggunakan pulpen sebagai bahan agar dapat menggunting secara pas. Lalu, gunting kardus sesuai dengan bentuk yang sudah ditentukan. Tahap berikutnya adalah mengukur kain flanel untuk dapat membungkus bagian kardus yang telah dibentuk. Setelah itu, gunting mengikuti ukuran. Setelah digunting, lalu gunting lagi bagian pinggirnya untuk dapat memudahkan dalam menempelkan kain flanel. Setelah selesai, tempelkan satu persatu yang sudah digunting tadi dengan menggunakan lem tembak, disatukan dengan kardus.
Setelah selesai ditempel untuk membungkus bagian belakangnya, lalu untuk bagian depannya harus ditutupi lagi dengan kain flanel. Lalu jadilah bentuknya seperti ini. Tahap berikutnya yaitu menempelkan atau menyusun bagian-bagian botol yang sudah dibungkus tadi. Jadi seperti ini. Ditempelkan lagi menggunakan lem tembak. Kemudian jadilah seperti ini setelah ditempel. Tahap yang terakhir adalah menggunting diamond kopong. Diamond kopong yang terdiri dari 7 digunting menjadi yang 1-2 bagian dan yang satu lagi menjadi 5 bagian. Tahap berikutnya adalah menempelkan bagian diamond kopong yang 2 tadi untuk melingkari bagian alas. Ditempelkan. Setelah menempelkan diamond kopong di bagian alas, tahap berikutnya yaitu mengukur diamond kopong untuk mengelilingi bagian wadahnya. Jadilah seperti ini saat sudah ditempelkan diamond kopong. Berikut ini adalah perbandingan antara inspirasi dengan hasil kerajinan yang saya buat. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.